Berikutnya Mas Pur mau nanya langsung, Mas Pur. Ya, Boleh dibuka, Mas Pur. Ya. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik, Masya Allah. Kayak udah Eh, bisa bahasa Arab antum nih. belum. Eh, ini Pak Ustadz saya mau nanya, cuman mohon dikoreksi apabila ada kesalahan, Pak Ustadz. Karena Barakallah. benar-benar ini ketidaktahuan saya. Eh, apa namanya? Salah satu musibah bagi manusia adalah apabila ketika eh, nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu dicabut sama Allah. Dan salah satu nikmat yang saat ini saya sedang mengalami adalah nikmat dalam menjalankan ibadah apapun itu, termasuk sholat, termasuk hadir di acara taklim seperti ini. Itu saya merasakan seperti nikmat untuk menjalankan ibadah itu dicabut gitu. Jadi kayak ibaratnya sholat ya sekedar menjalankan, menggugurkan satu kewajiban gitu yang kayak kita nggak bisa merasakan bagaimana nikmatnya seorang hamba bertemu dengan Allah seperti itu gitu. Yang sekedar misalnya sholat zuhur 4 rakaat ya kayak orang jumpalitan selesai kemudian kelar gitu. Terus kemudian apabila ada di acara taklim seperti ini kayak sekedar absen nama juragan udah selesai nanti kemudian kelar Setor seperti itu. muka, setor muka ya. Store muka. Bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan nikmat itu agar dalam beribadah saya benar-benar bisa menemukan kenikmatan yang hakiki bagaimana ketika seorang umat manusia bertemu dengan Allah seperti itu. Nah, Ustaz, subhanallah. terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik dari Mas Pur ini jamaah. Ya. Jadi memang banyak orang itu kalau bicara musibah, musibah buat dia itu ya kehilangan anak, kehilangan motor, di PHK, kemudian sakit, itu musibah. Ya, itu salah satu musibah. Tapi ternyata ada musibah yang besar. Yang Rasul SAW berdoa, وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama kami. Jangan sampai. Kalau yang hilang itu rumah, kalau yang hilang itu motor, insya Allah bisa balik. Tapi kalau yang jadi musibah itu agama kami. Agama kita bisa jadi kita keluar dari Islam itu. Bisa jadi kita melakukan dosa. Itu musibah. Bisa jadi kita meninggalkan sholat. Dan memang jamaah, di antara bentuk musibah yang mungkin kita tidak merasakannya, tadi dicabutnya nikmat ibadah. Sampai ada orang yang mengatakan kepada Hasan Basri, atau dia meriwayatkan tentang seorang yang mengatakan, ya Allah, aku nih kok kayaknya hidupnya nyaman-nyaman aja sih, padahal aku banyak dosa gitu loh. Lalu dikatakan, berapa banyak engkau dihalangi dari bermunajat, berapa sering engkau dihalangi dari nikmatnya, dari lezatnya bermunajat kepadaku, tapi engkau gak sadar. Itu musibah yang besar. Berapa banyak orang yang berpuasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Dia tidak merasakan nikmatnya puasa sama sekali. Yang ada, ya Allah, lapar, haus. Nah, sholat. Allah mengatakan wailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Bayangkan, dia sholat celaka. Sholat masuk neraka. Ada sebagian kita yang mengatakan, udahlah gak usah bicara gimana sholat supaya benar. Sekarang kita bicarakan orang yang gak sholat itu tuh yang gak benar. Iya betul. Orang yang gak sholat gak benar. Perlu kita perbaikin. Tapi orang yang sholat pun perlu diperbaiki. Karena ada orang sholat masuk neraka. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka yang ria, mereka yang seenaknya aja sholatnya tanpa mengikuti aturan,
ternyata masuk neraka. Apa sih yang menyebabkan kita kehilangan nikmat baca Quran? Nikmat berzikir. Kemarin Ramadan Ustaz, alhamdulillah ana bisa hatam. Kok sekarang nggak bisa hatam? Kemarin Ramadan ana bisa sholat terawih 11 rakaat. Ana bisa sholat terawih 21 rakaat, 23 rakaat. Sekarang wala 1 rakaat. Kenapa? Kita perlu bertanya memang. Ini musibah. Kalau bicara musibah ya. Orang kalau bicara dunia dengan COVID-19 ini, mereka berbicara umpamanya biasanya penghasilan anak itu 100 juta setahun atau sebulan gitu. Sekarang nggak ada, rugi ada 100 juta. Engkau bicara rugi. Padahal memang belum ada keuntungan. Kalau bicara rugi kan hilang duitnya. Ini memang engkau belum bekerja, nggak ada kerjaan. Tapi engkau sudah menghitungnya rugi. Karena dalam benakmu ada keuntungan di sana, tapi engkau tidak mendapatkannya. Kalau bicara nih, sholat kemarin, antum sholat terawih 11 rakaat, 21 rakaat, kemudian sekarang antum nggak sholat sama sekali. Apa nggak rugi antum? Baca Quran yang 1 huruf dapat 10 kebaikan. Kemarin Ramadan antum baca, sekarang antum nggak baca. Apa nggak rugi? Itu musibah. Apa yang menyebabkan musibah itu menimpa di kenikmatan kita beribadah? Dosa. Dan salah satunya adalah ambisi dunia. Kadangkala kita nih bicara dosa itu dosa. Enggak, anak enggak berzina, anak enggak ini. Iya, tapi ada dosa di hatimu. Atau suudzon sama Allah SWT. Enggak menerima dengan takdir Allah SWT. Itu juga dosa. Jadi tatkala hamba kehilangan nikmat beribadah, yang harus dia lakukan adalah bertobat, istighfar. Baik dari dosa yang dia ketahui atau yang dia tidak ketahui. Nabi mengajarkan itu. Bagaimana kita berdoa, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa amdi. Minta ampun ya Allah dosa-dosa yang ku kerjakan sengaja, yang tidak sengaja, yang aku tidak tahu. Yang banyak, yang sedikit, yang terang-terangan, yang sembunyi, semuanya minta ampun. Tuh Nabi ngajarkan kita seperti itu. Jadi tatkala kita merasakan kehilangan nikmat dalam beribadah. Ini buat orang yang sudah merasakan ya. Tapi ada orang yang sampai umur 60 tahun tidak merasakan nikmatnya beribadah. Yang ada ibadah itu masih beban buat dia. Belum nikmat. Kayak kajian nih. Karena juragan hadir mau gak mau hadir juga terpaksa. Ada yang seperti itu. Belum merasakan. Dan kalau engkau ingin merasakan nikmatnya beribadah, maka cintailah Allah dan Rasulnya lebih dari semua yang ada di muka bumi. Cintailah saudaramu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencilah kepada kekufuran sebagaimana engkau benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Insya Allah engkau akan merasakan manisnya beribadah dan kembali itu kelezatan-kelezatan yang mungkin hilang darimu. Hadza wallahu a'lam bishawab.